Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan kajian daripada hadis arba'in. Kali ini kita akan bicarakan hadis yang ke-22 dengan judul Amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am wa ma'na haramtul haram iztanabtuhu wa ma'na ahlalatul halal fa'alatuhu mu'taqidan hillah. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, bagaimana pendapat baginda jika saya melakukan sholat-sholat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta tidak menambah hal itu sedikit pun. Apakah saya akan masuk surga? Beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Arti mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, dan arti menghalalkan yang halal adalah melakukannya dengan keyakinan mengenai kehalalannya. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah salah seorang pembesar sahabat. Abdullah atau ayah Jabir mati syahid dalam perang Uhud. Nah, jadi abahnya dari Abdullah, ayah dari Jabir ini mati syahid dalam perang Uhud. Nabi SAW pernah berkata kepada putranya Jabir, wahai Ananda, maukah aku gembirakan kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ayahmu hidup? Jadi Nabi pernah bertanya kepada Jabir ini. Ia menjawab, tentu. Nabi menjelaskan bahwa ayahnya memohon kepada Allah, ya Rabbku, aku mohon kiranya engkau berkenan mengembalikan nyawaku dan mengembalikanku ke dunia sehingga aku bisa mati syahid sekali lagi. Nah, jadi ayahnya ini memohon supaya Allah itu menghidupkan atau mengembalikannya lagi ke dunia supaya dia mau mati syahid lagi. Allah kemudian berkata padanya, sesungguhnya aku telah menetapkan bahwa mereka yang mati itu tidak akan kembali lagi ke dunia. Namun ketetapan Allah bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Seandainya Allah menjadikan orang yang mati itu bisa kembali lagi ke dunia, maka ayah Jabir tadi tentu ingin lagi berperang di jalan Allah, mati syahid. Nah, bagaimana mereka itu sangat merindukan kepada mati syahid. Ayah Jabir ini punya utang, lalu Nabi SAW memohonkan ampun untuk Jabir radhiyallahu anhu dalam semalam 27 kali agar Jabir mampu membayar utang ayahnya. Nah, jadi ayah Jabir tadi, Abdullah tadi punya hutang, lalu Nabi mendoakan atau memohonkan ampun untuk Jabir dalam sehari semalam 27 kali. Artinya banyak Nabi memohonkan ampun atau mendoakan sehingga Jabir ini mampu melunasi hutang ayahnya. Jadi anak yang berbakti, kalau ayahnya punya hutang, maka dia akan melunasi hutang dari ayahnya.
Di akhir usianya Jabir mengalami kebutaan dan akhirnya sahabat ini meninggal di Madinah pada tahun 73 Hijriah dalam usia 94 tahun. Nah, beliau ini meninggal dalam usia 94 tahun. Jadi menurut ukuran kita ini kalau 94 itu termasuk sudah sangat tua ya, usia lanjut. Dari Jabir telah diriwayatkan sebanyak 1540 hadis. Jadi Sayyidina Jabir ini telah meriwayatkan itu 1540 hadis. Cukup banyak hadisnya ya, sangat banyak, sampai ribuan. Hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi sumber Islam sebab amal perbuatan itu, amal hati ataupun amal badan itu ada yang diizinkan yaitu perbuatan yang halal atau terlarang yaitu amalan yang haram. Jadi kalau diizinkan apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang halal, tapi kalau dilarang itu adalah sesuatu yang haram. Jika seseorang itu telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka berarti ia telah menunaikan seluruh fungsi agama dan akan masuk surga dengan aman. Jadi kalau orang itu apabila yang dilarang oleh Allah itu dia tinggalkan, apa-apa yang dihalalkan atau yang dibolehkan itu dapat dia kerjakan. Kalau dia mengerjakan yang demikian itu tentu dia akan dapat memperoleh jalan masuk surga. Dan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah itu dia kerjakan seperti sholat dan puasa bulan Ramadan. A'araita, bagaimana pendapatmu? Artinya akhbirni, beritahukan kepadaku, ya kan? Nah, bagaimana Nabi ditanya oleh orang tadi? Ucapnya wa ahlaltul halal, dan aku halalkan yang halal. Jadi apa-apa yang halal itu dia bisa dia kerjakan. Yang halal, makan boleh, ya kan? Minum yang dihalalkan boleh, tidur dibolehkan. Nah, dia kerjakan yang itu. Bekerja, mencari nafkah, asal jangan menipu bekerjanya. Nah, itu haram. Maksudnya aku yakini sebagai sesuatu yang halal dan aku kerjakan kewajiban yang halal dia kerjakan serta kewajiban sudah ditunaikan. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram. Maksudnya aku yakini sesuatu yang haram itu dan hal itu tidak aku kerjakan. Bagaimana pendapat Nabi? Kalau dia itu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, kemudian apa-apa yang halal itu dia kerjakan. Yang halal, misalnya makanan halal dia makan, ya kan? Kemudian menikah halal dia kerjakan. Dan yang diharamkan misalnya mabuk-mabukan atau berjudi, berzina dia tinggalkan. Nah, bagaimana? Itu aja artinya amalannya itu yang pokok-pokok saja kan. Tapi yang sulit itu juga memang mengerjakan apa yang dia dihalalkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang kita seperti menggibah ya, itu kan haram, tapi kita kadang-kadang mengerjakan, ya kan? Nah, misalnya itu haram. Atau misalnya kita itu ria. Nah, ria itu kan tidak boleh, tapi kita kadang ada ria, pamer atau sombong. Nah, sesuatu yang haram ini kadang-kadang kita tanpa sadari kita kerjakan. Kalau kita bisa menghindarinya, maka itu sangat beruntung kita. Sehingga kita dapat melaksanakan ketakwaan, artinya mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi apabila orang dapat mengerjakan yang demikian itu, pantaslah dia mendapatkan surga. Sedangkan maksud dari Nabi SAW ya adalah ya engkau akan masuk surga. Nah, kalau orang itu mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan segala yang dilarangnya, atau dia mengerjakan perintah seperti sholat, puasa,
atau mengerjakan yang dibolehkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi kalau secara kita melihat dari pertanyaan orang ini, maka kalau kita dapat mengerjakan yang disebutkan tadi, maka kita insya Allah akan masuk surga, walaupun mungkin di sini tidak disebutkan menambah-nambah dengan amalan-amalan yang sunat lainnya. Yang disebutkan kan cuma yang pokok-pokok yang boleh dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Apalagi kalau orang itu dapat menambahnya dengan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Jadi apa isi hadis ini? Pertama, kita harus menunaikan sholat fardu, karena itu merupakan kewajiban kita menunaikan puasa Ramadan, karena itu yang wajib, dan menghalalkan yang halal. Artinya kita boleh mengerjakan apa yang dibolehkan oleh Allah dan menjauhi yang haram. Sesuatu yang haram jangan kita kerjakan, misalnya minuman keras, berjudi, berzinah, nah itu kita tinggalkan. Kemudian apa dari fikih hadis ini? Pertama, kita perhatian terhadap ibadah sholat dan puasa. Bagaimana harus kita perhatikan sholat dan puasa. Kemudian amal soleh akan menyebabkan sebab masuknya hamba ke dalam surga. Jadi kita, untuk memudahkan kita masuk ke dalam surga, maka kita harus mengerjakan amal-amal soleh. Jadi kita beriman dan wa'amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Dan dengan kita mengerjakan amal soleh ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, perhatian sahabat terhadap amal perbuatan yang bisa menyebabkan mereka itu masuk surga. Bagaimana para sahabat itu begitu memperhatikan agar mereka itu mau atau dapat masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.